Informasi lain, puluhan makam di TPU Banjarkobun, Kelurahan Panyabungan 2, Kabupaten Mandailing, Natal, Sumatera Utara dirusak orang tak dikenal. Informasinya kami hadirkan bersama 5 berita kriminal lainnya dari berbagai daerah yang kami rangkum dalam Buser 6. Pria berinisial MFS, 30 tahun, diringkus Satuan Reserse Narkoba Polresta Mataram karena membawa bungkusan paket berisi narkoba. Tersangka ditangkap di Jalan Sriwijaya, Mataram, Nusa Tenggara Barat, usai mengambil paket di salah satu kantor jasa pengiriman barang. Dari tangan tersangka, polisi menyita ganja kering seberat 96,58 gram, ponsel, dan 1 unit mobil minibus sebagai barang bukti kejahatan. Penangkapan tersangka ini atas informasi karyawan kantor jasa pengiriman barang yang mencurigai paket diduga berisi narkotika yang dikirim dari Jawa Barat. Tersangka mengaku disuruh mengambil paket dengan upah 3 linting ganja untuk mengobati kecanduannya sejak 3 bulan lalu. Tersangka kini terancam hukuman 5 tahun penjara. Ditres Narkoba Polda Kalimantan Selatan menggagalkan peredaran sabu yang disinyalir merupakan jaringan internasional. Dari hasil pengungkapan, polisi menyita sabu seberat 20 kg dari 5 tersangka yang diringkus di lokasi berbeda. Barang bukti sabu 7 kg didapat dari tersangka yang ditangkap di kawasan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar. Sedangkan 13 kg sabu didapat dari penangkapan di kawasan Gambut, Kabupaten Banjar. Dari keterangan para tersangka, mereka melakukan perjalanan ke Kalimantan Selatan dari Kalimantan Timur. Polisi menduga jaringan pengedar sabu ini masih terkait dengan jaringan Freddy Pratama lantaran sebagian besar sabu dibungkus menggunakan kemasan teh Cina. Satreskrim Polres Pandeglang menangkap 5 pria warga Kabupaten Serang yang diduga pelaku pembobol toko suku cadang sepeda motor di wilayah Kecamatan Kaduhejo, Kabupaten Pandeglang, Banten. Dalam aksinya yang terekam CCTV, para pelaku berhasil membobol toko spare part sepeda motor dan membawa berbagai jenis suku cadang. Berbekal rekaman CCTV ini, polisi meringkus ke-5 tersangka di rumahnya masing-masing bersama barang bukti spare part sepeda motor yang belum sempat dijual senilai puluhan juta rupiah. Atas perbuatannya, para tersangka terancam hukuman 7 tahun penjara. Satreskrim Polsek Kelapa Gading menangkap kawanan curanmor yang kerap membawa senjata tajam dalam beraksi. Dalam aksinya yang terekam CCTV, para pelaku beraksi di sebuah parkiran areal pertokoan di kawasan Kelapa Gading Barat, Kelapa Gading, Jakarta Utara, 22 Juni lalu. Para pelaku berhasil menggasak 2 sepeda motor sekaligus yang tengah diparkir. Dalam rilis di Polsek Kelapa Gading Kamis siang, terungkap jika keempat tersangka ini ditangkap di sejumlah lokasi berbeda di kawasan Pegangsaan 2, Kelapa Gading, dan Sukapura, Cilincing, Jakarta Utara. Dari tangan para tersangka disita barang bukti diantaranya sepeda motor, kunci letter T, serta senjata tajam jenis samurai dan celurit. Polisi masih memburu 2 tersangka lainnya yang sudah diketahui identitasnya. Puluhan makam di TPU Banjarkobun, Kelurahan Penyambungan 2, Kabupaten Mandailing, Natal, Sumatera Utara, dirusak orang tak dikenal. Pelaku yang diduga beraksi di malam hari merusak batu nisan dan dindingnya, serta mengambil besi yang ada di dalam cor-coran batu nisan. Sedikitnya ada 60 makam yang sudah dirusak dan diambil besi coran makamnya. Aparat Polres Mandailing Natal masih melakukan penyelidikan guna mengetahui siapa pelakunya. Usai ditangkap, Batara Ageng, mantan manajer selebgram Fujianti Utami Putri, dijadikan tersangka oleh Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat. Dalam gelar perkara, tersangka nekat melakukan penggelapan uang hasil kerja Fuji yang berasal dari puluhan agensi dan brand senilai 1,3 miliar rupiah karena tergiur dengan penghasilan besar sang selebgram. Tersangka yang pernah menjadi manajer Fuji sejak Desember 2021 hingga Desember 2022 mengaku mendapat gaji 1 juta rupiah per bulan. Tersangka kini terancam hukuman 5 tahun penjara.